Oke, terima kasih. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya mau sapa dulu. Shalom. Shalom. Semuanya hari ini Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Di awal pembelajaran kita hari ini, kita akan awali dengan berdoa dan bernyanyi. Supaya kiranya Tuhan memberkati proses pembelajaran kita hari ini. Mari saya undang dulu anak kami Resni dengan Rido. Tepuk tangan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi. Hari ini ku rasa bahagia. Terima kasih Tuhan, kami sudah untuk menerima pelajaran. Berkatilah kami dan guru kami. Amin. Iya. Kasih dulu tepuk salut. Ya, silakan duduk. Kiranya minggu depan siapapun yang ibu suruh mau ya ke depan. Ya. Oke, saatnya masuk kita ke pelajaran kita dengan tema. Mari kita lihat di sini apa? Coba dibaca 1, 2, 3 ya. Iya. Tapi ibu bilanglah dulu ya. Kira-kira hadir nggak semua atau ada yang absen? Puji Tuhan lah semua ternyata hadir ya. Oke, sebelum kita masuk kepada topik kita mendengar tangisan sesama, coba kita buat dulu kesepakatan kelas. 1, sepanjang proses belajar tidak ada yang kedua, sepanjang belajar tidak ada yang keluar masuk kelas. Ketiga, kalau ada nanti tugas ibu suruh, semuanya harus aktif mengerjakan, apakah per kelompok ataupun per orang. Bisa dilakukan ketiga kesepakatan kita ini? Bisa. Terima kasih sudah mendengar dengan baik. Ya anak-anak ibu, sambil kita mau mempelajari pelajaran kita, adapun dari tujuan pelajaran kita hari ini adalah, coba diperhatikan ke depan. Coba kalau bisa kita simpulkan dulu. Pertama, apa tujuannya? Mengumpulkan akses sesama manusia. Yang kedua apa? Menciptakan pengalaman meditasi dengan sesama. Yang ketiga? Mensyukuri kehadiran orang-orang di dalam hidupnya. Ketiga? Kemana? Masih beberapa tantangan hidup meditasi dengan sesama. Yang kelima? Membuat sebuah karya kreatif untuk diberikan kepada sesama. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini ada nanti yang kita lakukan supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Oke? Nah, anak ibu yang saya kasihi, yang pertama
siapa itu? Sesamaku manusia. Tapi sebelum sampai ke sana saya punya cerita. Kalian mau dengar? Mau. Dari cerita ini judulnya tentang 4 sekawan. Apa? Nah, dari 4 sekawan ini mereka dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda. Yang pertama namanya Toijun dari agama Kristen suku Batak. Siapa di sini orang Batak? Wih, ternyata semua kita di orang Batak ya? Iya, bagus. Yang kedua namanya Pingkan. Ternyata dia dari agama Katolik dan suku Manado. Siapa di sini agama Katolik? Iya. Siapa di sini agama Kristen? Iya. Atau agama lain ada selain itu? Tidak ada. Iya, kita punya agama yang berbeda dan suku yang berbeda. Yang ketiga dari bernama Candini dari suku Bali, agamanya Hindu. Nah, dan yang keempat bernama Abdul, dia laki-laki ya, yaitu dari suku Betawi beragama Islam. Ada nggak kamu punya suku yang lain selain Batak? Nggak ada kamu selain suku Batak? Ada, Bu. Adalah pasti. Tetangga itu banyak orang Batak. Nah mereka anak-anak punya hubungan yang sangat bagus, walaupun mereka berbeda suku dan agama, tapi mereka kompak. Jika ada yang satu sakit, yang lain ikut merasakan, saling peduli, saling menolong. Ya, nah, tetapi di antara mereka ada yang bernama Meme. Nah, si Meme ini dari agama dari suku Tionghoa dan agamanya Konghucu. Ya, tapi dia cacat. Dan dia kalau pergi ke sekolah harus pakai tongkat. Ya kan? Nah, ketika si Meme ini adalah murid baru, pindahan dari sekolah lain ke sekolah itu. Tetapi 4 sekawan ini langsung bersahabat dengan baik. Dia tidak bilang, kamu sana, kamu cacat, kamu orang baru, kami nggak kenal, nggak gitu. Tapi mereka langsung welcome, mereka langsung menerima si Meme tadi yang baru pindahan dari sekolah lain. Harusnya kita seperti itu juga kan? Ya, Bu. Iya. Mau seperti apapun dia, mau dia cacat, mau dia sempurna, agama apa, suku apa, kita nggak boleh melihat rupa, kita nggak boleh melihat itu, karena dia juga adalah manusia. Nah, sekarang anak ibu, jika kalian menjadi si Meme, anggap kamu ini si Meme, apa yang akan kalian lakukan? Siapa yang bisa jawab? Ripka. Marah, emosi, dan nangis. Marah, emosi, Dan nangis. dan nangis. Oh ya, jika kamu menjadi salah seorang dari 4 sekawan tersebut, apa yang kamu lakukan kepada Meme dan anak-anak yang mendorong si Meme? Ya, apa? Mana kemudian pergi melaporkan kepada guru. Iya, artinya karena dia cacat, dibully, diejek. Tidak boleh. Ayo, siapa yang pernah begitu di sekolah? Karena melihat ada sesuatu yang berbeda, entah dia cacatnya, entah dia jeleknya, entah dia joroknya, lalu kamu ejek-ejek dia sampai teman menangis, lalu kamu melakukan kekerasan lagi, entah memukul dia, mendorong dia. Ada yang seperti itu di sini? Tidak boleh. Nah, kita seperti si Meme tadi, ya kan? Yang walaupun seperti Pak Sekawan tadi, walaupun mereka itu sempurna badannya, tetapi si Meme cacat, mereka menerima Meme dengan senang hati. Oke, kita lanjut anak ibu, ya. Lalu ibu mau kita membaca ayat Alkitab, ya, ayat Alkitab kita. Coba dibuka di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Ya. Saya akan simpulkan anak-anak ibu. Nah, siapakah yang dimaksud dalam tokoh Alkitab ini? Ya, sesuai dengan tema kita mendengar tangisan sesamaku. Nah, dikatakan di ayat Alkitab ini seperti di ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Pertanyaan ibu, siapa yang pernah lapar?
Gak ada makanan. Kira-kira kamu butuh apa? Makanan. Kamu butuh pakaian? Enggak. Kebutuhannya adalah makanan karena dia lapar. Nah, kemudian dikatakan di ayat ini, ketika kamu haus, kamu beri aku minum. Kamu pernah haus? Pernah. Tapi kamu gak punya air minum. Berarti kamu butuh orang memberikan kamu air Minum. Nah, kalau kamu di posisi itu, apa yang kamu lakukan? Mau kamu berbagi air minum kepada orang yang haus? Lihat tadi yang ada yang lapar, terus ada yang haus. Artinya kebutuhannya berbeda. Di ayat ini dikatakan lagi, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ya, kamu memberi aku tumpangan. Nah, kita membutuhkan orang-orang menjawab kebutuhan kita. Kemudian dikatakan, ketika aku telanjang, kamu berikan aku pakaian. Nah, ketika kamu sakit, kamu melawat aku. Nah, dari semua ayat Alkitab ini dikatakan anak-anakku punya kebutuhan yang berbeda, punya masalah yang berbeda-beda yang harus kita jawab, ya. Nah, demikian kesimpulan dari ayat itu, anak ibu. Kita lanjut. Nah, kita masuk kepada pertanyaan ibu. Siapakah sesamaku manusia? Warga sekolah. Terus? Warga apa? Lingkungan. Terus? Gereja. Keluarga. Jadi ada 4 ya, kalau banyak selain itu. Tapi kita simpulkan saja, ada warga sekolah, ada warga gereja, ya kan? Ada warga lingkungan masyarakat kita nih, ada warga sekolah, keluarga ya. Keluarga kita ada ayah, ibu, adik, kakak, abang, dan keluarga besar lainnya. Yang kedua adalah warga sekolah. Siapa yang ada di sekolah? Guru, murid-murid, dan semua penduduk yang ada di sekitar sekolah. Siapa lagi sesama kita manusia? Warga gereja. Warga gereja siapa? Semua jemaat. Di sini kita kan bermacam gereja kan? Ada Katolik, ada HKBP, ada Pentakosta, ada ya bermacam-macam ya. Di mana kamu bergereja itu juga sesamamu manusia. Dan yang terakhir, siapakah sesamaku manusia adalah warga masyarakat. Ya, masyarakat itu banyak ya, anak-anak, mulai dari anak kecil sampai kepada yang sudah lanjut usia. Seperti ibu orang Bakaran Batu, maka lingkungan masyarakat ibu adalah orang Bakaran Batu, ya kan? Pasca orang mana? Kampung Durian. Artinya di mana rumahmu, orang-orang di sekitar rumahmu itu adalah sesamamu manusia. Oke anak ibu, sudah kita jawab ya. Saya mau kasih dulu tugas, yaitu untuk mempresentasikan hasil tugas yang sudah ibu kasih minggu kemarin. Udah siap belum? Sudah. Oke, saya panggil dulu kelompok pertama, yaitu kelompok sukses yang dipimpin oleh siapa? Dion. Ya, Dion dengan teman-temannya maju ke depan, tepuk tangan. Presentasikan dulu hasil kelompok kalian dari materi pelajaran kita yang ibu sudah bagikan minggu kemarin. Ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Siapakah sesamaku manusia menurut Matius 25 ayat 31 sampai 36? Orang-orang yang sedang mengalami kesusahan atau sedang mengalami bencana. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan kita sebagai sesama. 2. Siapakah Roberto Clemente, Wassalamu. anak seorang petani tebu yang kemudian menjadi pemain baseball terkenal? 4. Siapakah Anda menolak orang lain, misalnya teman atau petugas? Kebersihan di sekolah yang membutuhkan bantuan, kira-kira apa tantangan yang akan kalian hadapi? Bagaimana cara kalian mengatasinya? Tetangga yang kami alami adalah uang. Cara kami mengatasinya adalah dengan mengumpulkan uang sedikit-sedikit bersama
teman-teman. 5. Ada kesimpulan dari pembahasan di atas. Kita harus belajar peduli pada lingkungan yang membuatkan kita ataupun orang-orang yang membutuhkan kita. Iya. Oke, berikan dulu tepuk salut. Ya, terima kasih buat kelompok 1 sudah bekerja sama dengan baik, ya kan? Pertanyaannya mantap dan jawabannya juga bisa dijawab. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami panggilkan kelompok 2. Perkenalkan nama kelompoknya dan jangan takut, langsung berbaris. Sama-sama di depannya. Gak usah ini ulang-ulang, nggak boleh kayak ke depan ini. Yuk. Silakan ketuanya. Hari ini kami akan merepresentasikan hasil diskusi kami. Judul yang kami presentasikan adalah bersyukur. Kasih dari Markus 12 ayat 30 sampai 31 yang membacakan dapat kami Regina. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang nomor 2, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 yang membacakan Beatrice. 1 Korintus pasal berapa? 4 sampai 7. Tapi Bu, dia membaca 4 sampai 5 dan saya membaca 5 sampai 6 sampai 7. Matius pasal 13. Tahu salah membaca loh, Nak. Pasal 13 ayat 4 sampai 7. Tahu 45 dia yang 7. Oke. Baca. 1 2 3 lihat. Kisah itu sabar, kisah itu Kasih. kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan dirinya dan tidak sombong. Ia tidak merahkan bukankah yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari sendiri. Ia tidak karena marah dan ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Terus apa lagi? Kesimpulannya adalah dari kasih Allah. Kesimpulannya adalah dari kasih Allah Bapa turun ke diri kita masing-masing. Dari diri kita masing-masing turun ke sesama. Demikian hasil presentasi kami. Tepuk salut. Terima kasih atas kerjasamanya buat kelompok 2. Silakan duduk. Waduh, ibu senang lah kayak gini lah. Berarti kalau ada tugas dikerjakan, nilainya bisa nilai 100. Mau nilai 100 nggak? Nah, kalau ada tugas kerjasamanya harus baik ya. Semua punya ambil bagian. Oke, kami panggil kelompok ketiga bernama kelompok berhasil. Kelompok ketiga maju ke depan. Perkenalkan dulu dirinya, dari kelompok mana dan namanya masing-masing. Ayo. Kenapa
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas menjawab pertanyaan berdasarkan Matius 25 ayat 32 sampai 40. Perkenalkan, nama saya Rika Sinaga dari kelompok 3. Mari bacakan. Pertanyaan pertama, ayat 32 sampai 33. Siapa yang dimaksud dengan gembala, domba, dan kambing? Gembala adalah Tuhan Yesus, domba adalah orang benar, kambing adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Ayat 35 sampai 36. Pertanyaan kedua, siapa orang-orang yang dimaksud pada ayat-ayat ini? Berikan beberapa contoh di sekitar kalian. Orang miskin, orang yang sedang sakit, orang yang sedang membutuhkan pertolongan, orang yang sedang kelaparan. Pertanyaan ketiga, ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berdasarkan ayat ini, tulislah 3 contoh yang sudah kalian lakukan untuk sesama. Menolong teman yang jatuh. Ngasih duit ke pengemis, berbagi makanan ke gelandangan, dan orang yang sedang mengalami bencana alam. Kesimpulannya, inilah pesan yang hendak disampaikan oleh teks ini kepada kami. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita manusia dengan menunjukkan rasa peduli kita kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Yuk, kasih 2 tepuk salam. Ya, terima kasih. Silakan duduk kelompok 3. Oke. Ya, sini Ibu apa kelompoknya dan hasil kelompoknya. Ya, terima kasih ya atas kerjasamanya. Yang terakhir kita panggilkan hasil persentase dari kelompok 4. Ya. Perkenalkan dirinya dulu, nama-namanya, baru masukkan ke apa yang mau kalian presentasikan. Silakan. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan tetap berlaku mendengarkan tangisan sesama dan berlaku tidak menggambarkan sikap seorang yang tidak peduli terhadap sesama manusia. Contoh sikap mendengarkan tangisan sesama adalah 1. Mengumpulkan poin untuk bencana alam di Aceh. Ya. 2. Berbagi untuk bencana alam. Ya. 3. Berbagi baju untuk korban bencana alam. 4. Berbagi beras. 5. Mengunjungi pantai Jombo. Panti Jombo. 6. Berbagi ke tukang beca. Ya. Kemudian Marpel. Yang pertama, berkelahi. Contoh perilaku yang tidak menunjukkan kepedulian. Contoh perilaku yang tidak menunjukkan kepedulian. Yang pertama, berkelahi. Yang kedua, mengejek orang atau bullying. Ya. Yang ketiga, merekam orang yang bertengkar. Ya. Terus. Yang ketiga, menertawakan teman yang jatuh. Iya, itu sangat tidak bagus ya. Kemudian kesimpulannya, kita harus terus belajar peduli pada sesama seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan pada kita, dan menjauhi tindakan yang tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan, yaitu berkelahi, mengejek orang, menertawakan orang yang butuh bantuan, dan lain-lain.
kasih. Ya, kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih kelompok 4. Silakan Mas ke tempatnya ya. Oke, dari semuanya itu anak-anak ibu, kalian sudah presentasikan hasil dari kelompok kalian, ya kan? Kira-kira apa, bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang dalam waktu kapan? Ayo. Bermain. Contoh nih, ketika ada temanmu yang jatuh dari sepeda, lalu kamu tolong, perasaanmu bagaimana? Senang. Senang. Apakah kamu senang dan bersukacita? Ya, Bu. Nah, anak ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ibu mau kasih refleksi dulu ya. Sekarang kita memahami bahwa Tuhan selalu mendengar tangisan umatnya. Kita juga memahami bahwa kita dipilih Tuhan. Bilang, saya dipilih Tuhan. Saya dipilih Tuhan. Untuk memperhatikan dan peduli terhadap sesama. Dan peduli terhadap sesama. Yang membutuhkan pertolongan. Yang membutuhkan pertolongan. Contoh nih, misalnya ada teman atau guru atau keluarga ya, seperti yang tertulis dalam kitab Matius tadi, dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Karena itu mari kita praktikkan hidup peduli terhadap sesamaku. Mari kita tekun menjalani hari-hari kita dengan memberikan diri kita dan apa yang kita miliki untuk memberi perhatian, untuk menolong sesama kita, karena Tuhan juga mendengar dan peduli kepada kita. Kita amin. 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 Mulai sekarang, siapa yang mau berjanji mulai kita mendengar atau mempelajari firman Tuhan ini? Siapa yang mau jadi berkat? Jadi berkat berarti bersedia menolong? Bersedia membantu? Di mana saja. Nah, oleh karena itu anak-anak ibu, saya mau kasih dulu kesempatan buat anak-anak ibu ya. Di sini ibu ada, saya kasih berupa apa namanya? Buat dulu apa sikapmu, reaksimu, refleksimu terhadap pelajaran kita. Ketika kamu mau berbagi dengan orang, bagaimana perasaanmu? Apakah emoji ya? Seperti gambar marah, gambar senyum, gambar sedih gitu. Kamu tunjukkan, ayo. Bikin namamu dan gambar wajahmu. Ya. Ya. Tulis namamu ya, namamu. Setelah itu nanti kalian boleh tempelkan. Kalian boleh tempelkan di papan refleksi ini ya, anak-anak. Sudah siap? Ya, Bu. Ya. Silakan, kalau sudah siap, mari tempelkan di depan ini. Yang sudah siap, mari. Silakan, ayo. Ya, sebentar. Kau tulis nama hotel. Nanti apanya yang tidak ini. Jangan terlalu rapat. Sudah. Ya, dari sini ibu boleh nampak ya nak. Ya, semua ternyata muka senang. Ye, tepuk tangan dulu dong. Berarti di sini punya kan? Hasil. Hari ini kita berbuat kan? Hasil. Amin. Sampai di sini mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba sudah selesai mengajarkan anak-anakku semuanya tentang mendengar tangisan sesamaku. Karena itu pakailah kami menjadi hambamu, menjadi alatmu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami manusia. Terpujilah Tuhan, kami tutuplah pembelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum pulang anak-anak ibu, saya kasih tugas. Yaitu kalian ibu suruh memberikan membuat sebuah tugas jurnal kebaikan pertolongan yang kalian harus tunjukkan ya 1 minggu ini, mulai hari ini sampai hari Kamis depan. Minggu depan kita presentasikan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dulu aplaus buat kita semua.